bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Hari ini tanggal 10 September 2020, IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam, 5% lebih ya. Bahkan LQ45 mengalami koreksi sekitar 6%. Nah, apakah ini merupakan kesempatan yang baik buat kita untuk belanja atau beli saham-saham bagus? Yuk kita lihat sekilas dan beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita pertimbangkan. Pertama kita lihat dulu IHSG ya. Kita lihat IHSG turun mencapai level 4.890 di bawah 5.000 ya. Udah mencapai 5.000 dan kalau kita lihat dia menembus juga MA, garis MA, bahkan MA ini MA 100 juga ketemu. Jadi 4 garis MA ini, 4 garis MA ini MA 20, 50, 100 dan 200, keempat-empatnya ketembus ya ini. Dan ini juga kalau kita lihat dari Fibonya, dia itu juga menembus level resisten 38,2%. Nah, ini resisten kuat yang ada di sini, sehingga ini kemungkinannya dua ya ini. Ini memang bertahan di sini, atau kalau dia terus lanjut turun bisa sampai ke level Fibo 23,6%, sekitar 4.600, atau dia balik ya. Jadi akan bertahan di sini, turun terus sampai 4.600, atau dia balik lagi, akan mulai balik lagi. Nah, ini kalau kita lihat IHSG. Kalau kita lihat global, kemarin memang koreksi ya, aksi profit taking ya, tapi 2 hari 3 hari yang ke belakang ini sudah mulai kembali sentimennya positif ya, confidentnya, sehingga Dow, S&P maupun indeks di Eropa kembali naik lagi. Ini kalau dari sentimen global. Kalau kita lihat Indonesia, memang karena ada PSBB ya hari ini, PSBB ini sehingga dia koreksinya lumayan dalam. Nah, ini pertanyaannya apakah bakal turun lagi atau ini kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari grafiknya IHSG ini, potensinya kalau turun lagi kok kayaknya ya bisa jadi. Tapi ini kalau sentimen global seperti itu dan mungkin confident terhadap Indonesia bisa mengatasi ini baik, maka dia akan naik kembali gitu ya. Itu untuk IHSG. Nah, ini juga cuma mau recap aja. Ini ada istilah ya, itu dari Baron Rothschild. Itu orang yang terkenal di abad 18 ya, mengatakan kalau the time to buy is when there's blood in the streets. Jadi waktu untuk beli itu justru kalau market lagi merah seperti ini. There's blood in the street ya. Kebetulan dia itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Justru kita membeli ketika market seperti ini gitu ya. Ini untuk kembali kita mungkin pikirkan ya, apakah ini justru waktunya. Nah, biasanya kenapa seperti itu, karena memang saham-saham yang bagus sekalipun itu biasanya dengan situasi seperti ini juga terpengaruh. Nah, justru ini saatnya mungkin mendapatkan saham-saham yang terbaik di harga yang diskon ya. Memang kita tidak tahu dia akan turun lagi atau tidak gitu ya, tapi kalau kita mau membeli saham yang bagus banget gitu, ini kesempatan yang baik juga gitu, karena dia juga kena diskon ya. Semua saham kena diskon termasuk dia gitu ya, juga kena dapatkan diskon. Nah, kalau menurut saya ini saham apa aja yang menarik, teman-teman juga bisa masukkan idenya mungkin di komen ya. Tapi kalau saya ada beberapa nih saham yang menurut saya menarik, nggak tahu nih menurut teman-teman gimana. Nah, kita langsung lihat saja ya. Yang pertama itu Bank BCA. Bank BCA itu terkenal bank yang paling bagus lah di Indonesia. Tidak hanya dari kapitalisasi ya, tapi dari segi hal-hal lain memang paling bagus ya profesionalitas dari bank ini. Kemarin waktu koreksi dia balik
Terus sekarang baliknya dia itu paling di antara bank besar ya, itu baliknya dia paling paling cepat, dan dia udah di atas garis MA 200, dia lebih dulu dibandingkan bank-bank yang lain. Dan sekarang koreksi hampir menembus keempat garis MA ya. Ini hampir ya, hampir ini. Jadi ini menarik untuk kita pertimbangkan. Artinya dia kena ARB juga hari ini ya. Dan terakhir tutup di harga 29.050, itu pun karena ARB. Kalau kita lihat harga rata-ratanya kemarin itu harga rata-ratanya sekitar 27.262 ya. Artinya masih di atas rata-ratanya, tapi memang Bank BCA ini kalau kita hitung rata-rata harganya itu di atas harga rata-rata gitu. Jadi ini menarik ya, Bank BCA yang pertama untuk pertimbangkan. Kalau teman-teman udah ngincer Bank BCA tapi kok harganya kok naik terus ya, nggak turun-turun gitu ya. Nah hari ini kita diberi kesempatan nih, diberi kesempatan harganya ARB turun 6% lebih gitu ya. Ya kita diberi kesempatan gitu ya. Tapi kalau nanti dia turun lagi tentu kita bisa naik lagi. Karena itu mungkin harus juga dipikirkan pertimbangan money managementnya ya. Kalau mau masuk pun berapa yang kita akan masuk gitu ya untuk BCA. Ini satu BCA. Yang kedua SIDO. Nah SIDO ini kemarin emang ini saham fundamentalnya bagus banget ya. Kemarin bahkan waktu koreksi pun Maret ya, koreksi semuanya koreksi, dia naiknya kembali yang pertama balik lagi ke level normalnya. Terus habis itu sideways saja terus kira-kira sampai Agustus ini, dan kemarin ketika mau stock split ini dia sahamnya melejit naik ya. Dan ini masih mau stock split karena situasi ini aja dia kembali koreksi, kena ARB juga. Nah ini menarik kalau kita lihat dia ya, harga SIDO ini ya sekarang disebut 300. Tapi menarik SIDO ini karena fundamentalis sahamnya bagus sekali, dan sekarang hari ini juga kena ARB dan dia mau stock split ya. Artinya kalau stock split nanti harganya mungkin banyak orang yang kapitalisasinya kecil bisa masuk gitu ya, nanti masuk untuk beli saham SIDO ini. Nah ini yang kedua. Yang ketiga saham Tower ya. Kemarin udah koreksi lalu baru sideways, ikut juga koreksi hari ini karena ya IHSG juga koreksi ya. Ini harganya terakhir di 980, meskipun kita hitung harga rata-rata wajarnya 917, tapi sekali lagi ini sahamnya bagus juga. Ini tumbuh terus ya, tumbuh terus. Bahkan dia udah lama harganya di atas MA 200 nih dari sejak April ini ya. Gak pernah di bawah harga MA 200. Nah ini juga menarik ya, Tower ini juga salah satu yang dipunyai oleh Djarum ya. Selain BCA ini ownernya juga mirip-mirip dengan BCA lah ini. Jadi dan sahamnya pun juga saham yang kuat gitu ya, sahamnya kuat. Dan ini kesempatan nih, ada diskon lumayan, apalagi kalau kita dari harga tertingginya kemarin 1162, sekarang harganya udah di 980. Nah itu saham yang ketiga. Yang keempat kita lihat ada EKAD. EKAD ini setelah kemarin koreksi di bulan Maret ya, itu dia naik, bahkan naik terus sampai dia itu malah all time high ya, melebihi harga sebelum Covid ya, all time high. Dan mau turun pun koreksi cuma masih baru menyentuh di MA 50 ini ya, dia masih nggak akan tembus. Dan hari ini karena ada itu koreksi IHSG itu dia lalu kena ARB juga, dari harga 1262 kena ARB di 1170. Nah ini saham yang bagus juga, lumayan kena ARB, menjadi pertimbangan untuk kita kalau mau koleksi saham bagus ini. Yang kelima ACES ya, S Hardware ini juga begitu, kemarin Maret koreksi naik, saham-saham bagus ciri khasnya itu ya, naiknya cepat kembali, dan bahkan ini sudah sama dengan harga sebelum Covid ya. Memang kemarin ada koreksi konsolidasi sedikit, dan bahkan ini bentuk segitiga ya, ini mau break. Ternyata hari ini breaknya karena ikut IHSG ya. Ini lihat gapnya tuh besar sekali ya, kena ARB juga ini ACES. Nah itu 5 saham bagus yang menarik untuk kita pertimbangkan. Tentu yang kedua yang kita harus pikir tentu money managementnya ya, berapa banyak kita kalau mau nyicil ya. Ini
diberi kesempatan untuk saham-saham bagus kita nyicil, tentu kita harus atur juga uang kita ya, jangan semuanya masuk dulu misalnya seperti itu, karena tetap aja masih ada kemungkinan dia turun, masih ada gitu. Memang kalau kita lihat dari technical analysis tadi, dia udah menyentuh resisten kuat di Fibo 38 ya. Tapi kalau dia bisa tembus lagi, dia bisa turun lagi ke Fibo 23 ya, ke level sekitar 4.600 gitu. Nah, itu saja kelima saham yang menarik di saat hari ini. Yang menarik ini memang besok Jumat ya. Wah, itu biasanya Jumat orang banyak profit taking juga gitu. Tapi di satu sisi ini udah menyentuh level resisten paling kuat, dan kita lihat sentimen market di luar global itu masih positif, masih bagus. Memang ini sentimen PSBB ini yang mempengaruhi ya. Kembali lagi nih, apakah confident market terhadap PSBB ini masih bagus sehingga bisa mengembalikan IHSG atau masih akan potensi turun. Tetapi kelima saham ini tadi, BCA, ada Sido, ada Tower, ada Ekat, ada ACS, ini saham-saham yang menarik untuk dipertimbangkan. Nah, itu saja sampai di sini pembahasan singkat ini. Kebetulan ini merupakan kesempatan untuk kita ya, kalau mau mengkoleksi saham yang bagus ketika diberikan diskon, ini menurut saya 5 saham ini. Kalau teman-teman juga punya pemikiran yang lain, saham yang menarik ya, bisa juga diberikan di level di kolom komen ya. Dan kalau ini berguna, silahkan juga bagikan ini, mungkin teman-teman melihat ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan itu dulu, sampai di sini, sampai ketemu di video berikutnya.